Seribu Parit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Seribu Parit dimanapun Anda berada, seperti biasa pada hari ini di dialog ini kita menghadirkan gagasan, edukasi, motivasi untuk kita semuanya yang tentunya yang hadir pada hari ini dan juga menyaksikan tayangan ini di mana kita percaya ya dari podcast Seribu Parit ini dari obrolan akan selalu menjadi sebuah perubahan. Pemirsa, kalau ngomongin UMKM dan ekonomi kreatif, ini bukan cuma soal jual beli dan juga ini soal peluang kolaborasi. Gimana sih ya caranya produk lokal kita bisa makin dikenal dan tentunya makin dipercaya. Nah, hari ini kita bakal ngobrol santai tetapi serius ya. Sersan. Iya, tetap serius dengan Ketua Dekranasda Kabupaten Indragiri Hilir Dewan Kerajinan Nasional Daerah dan bidang promosi juga hadir di hari ini di podcast Seribu Parit membahas Road to Wedding Expo dan UMKM Ramadan Fair 2026. Terima kasih sekali lagi telah kita hadirkan langsung di podcast kita Ketua Dekranasda Kabupaten Indragiri Hilir Bunda Santi. Terima kasih sudah hadir kembali di podcast Seribu Parit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari Dekranasda Kabupaten Indragiri Hilir hadir di podcast Seribu Parit. Dan seperti biasa, energi positif, aura positifnya itu tetap hadir ya, kita rasakan semua di sini. Di tengah kesibukan yang luar biasa, lagi-lagi menyempatkan hadir di podcast kita. Untuk apa? Untuk memberikan edukasi kepada masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir. Dan juga di bidang promosi hadir Ibu, kita taunya Kak Weri aja ya. Ibu Weri Irma Pamasih ya. Halo, selamat datang di podcast Seribu Parit. Terima kasih ya telah hadir di sini. Terima kasih kembali sama-sama. Dan juga hadir hari ini biasanya Anggi ya. Iya. Kalau Zen jadi hostnya di podcast Seribu Parit itu dikelilingi oleh wanita-wanita yang luar biasa dan Masya cantik. Allah. Hari ini ada narasumber laki-laki kita akhirnya di bawah Dekranasda. Selamat datang untuk Anggi Trimarputra ya. Oke, ini kita biasanya lebih kenal dengan Anggi Mua ya. Siapa sih yang nggak kenal Masya dengan Allah. Anggi Mua? Oke, baik, di sini tentunya seperti di awal kita akan membahas tentang Road to ya, Wedding Road to. Expo dan UMKM. UMKM Ramadan Fair 2026. Nah. Bazar Ramadan lah bahasa yang Iya. dikenal gitu, Dikenal. Bu ya. Iya. Nah, di sini Ketua Dekranasda Kabupaten Indragiri Hilir telah hadir di tengah-tengah kita bersama. Sebelum kita masuk ke Wedding Expo-nya dan juga Bazar Ramadannya, tentu masyarakat Indragiri Hilir itu lebih jeli, lebih kenalnya Dekranasda itu tentang kerajinan ya masyarakatnya, terus UMKM-nya kok ini bisa-bisa ke Wedding Expo gitu. Ibu boleh nih kasih kita sedikit penjelasan mungkin ya Dekranasda perannya itu mendukung UMKM dan ekonomi kreatif di ini itu seperti apa? Oke, mungkin sebelum saya menyampaikan atau menceritakan tentang perannya, Mm-mm. mungkin saya ingin mengenalkan lagi apa itu Apa Dekranasda. Dekranasda? Karena kan orang taunya kan Dekranasda kita yang di Simpang Emboya tuh jualan ini ya, bahan batik, tenun ya kan, dan beberapa kerajinan anyaman-anyaman. Jadi Dekranasda ini kepanjangannya adalah Dewan Kerajinan Nasional Daerah. Lagi-lagi Dekranasda ini adalah salah satu jabatan ex officio dengan jabatan suami. Jadi begitu suami dilantik jadi kepala daerah, otomatis istri kepala daerah lah yang menjadi ketua Ketua Dekranasda. Dekranasda. Jadi mulai dari pusat, provinsi sampai kabupaten. Jadi dia hanya di kabupaten, kecamatan nggak ada. Jadi yang di pusat kebetulan diketuai oleh istri wakil presiden kita. Siapa namanya? Yang cantik tuh. Istri Pak Gibran, Selvi Ananda, Selvi Ibu Ananda. Selvi Ananda. Kemudian di provinsi Ibu Gubernur, di kabupaten itu Ibu istri Bupati atau Wali Kota. Nah, jadi bukan saya sendiri sebagai Ketua Dekranasda Kabupaten Indragiri Hilir. Jadi Dekranasda ini sebenarnya saya juga waktu PJ, Bapak PJ itu juga otomatis saya jadi PJ Ketua Dekranasda di 2024 yang lalu. Di 2024 kita sudah menyusun beberapa kegiatan, tetapi ada masa transisi, akhirnya kita dilantik lagi di 2025
waktu itu. Setelah Wedding Expo yang pertama, Karena ini Wedding Expo yang kedua, kedua, Bu ya. ya Benar. ini adalah yang kedua. Jadi Dekranasda ini peran utamanya itu adalah untuk membina pengrajin, pengrajin apapun itu bentuknya. Nah, jadi pengrajin itu yang lokal yang belum dikenal pasar sehingga dia memiliki daya saing, mungkin bisa dijual keluar daerah ataupun ke luar negeri. Itu. Jadi membina pengrajin, kemudian juga untuk promosi dan pemasaran. Jadi menyediakan gerai, pameran dan menjual produk-produk kerajinan unggulan. Nah, kemudian juga untuk mengembangkan produk di mana mungkin kita menggali, melestarikan, mengembangkan karya seni budaya daerah. Jadi kan tentu budaya daerah masing-masing kan tidak sama. Tidak sama, Nah, iya berbeda-beda. berbeda-beda. Di Provinsi Riau ini kita dengan 12 kabupaten kota tentu memiliki budaya yang berbeda-beda. Untuk itu kita ingin mencari apa sih yang punya khas Inhil ini, itu yang ingin saya gali dan ingin saya tonjolkan keluar, ditampilkan. lagi, Bu ya. Makanya mungkin bisa melalui kegiatan Wedding Expo ini seperti sedikit mungkin menceritakan yang pertama, dulu kami dengan Anggi Mua sudah merilis sebuah pakaian pengantin Ya, yang benar. dengan menggunakan tenun Inhil. Tenun Inhil. Wah, Jadi luar biasa ya. kalau dulu kan kita kan tenunnya tenun siang ataupun tenun yang lain. Jadi ini kami buat suatu inovasi yang baru itu menggunakan tenun Inhil. Mudahan hal ini bisa dikembangkan lagi dan menarik minat masyarakat kita untuk menggunakan pengantin itu Bapak, pakaian pengantin busana. itu yang khas kita, memang khas Inhil. Karena kita juga punya tenun. Punya Karena tenun. kalau wedding ini memang ya tidak jauh dari pakaian yang tenun. Nah, gitu, iya, yang pasti ada tenun, tenun-tenunnya. songket-songket gitu kan. Songket-songket. Kebetulan ini yang saya pakai sendiri adalah bahan tenun songket yang sudah dijadikan pakaian atasan. Iya, karena tenun kita ini memiliki kelebihan itu bahannya lebih ringan. Kalau yang tenun lain itu kan lebih berat, jadi sehingga tegang. Jadi sehingga kalau dibuat pakaian atasan itu mungkin agak panas, risih dan kaku gitu kan. Kalau ini dia lembut. Jadi sehingga sewaktu saya menggunakan banyak yang nanya, bahannya bahan apa Bu, katanya gitu. Kebetulan ini saya pakai di acara Rakernas Dekranasda di September 2025 yang lalu. Luar biasa. Di Samarinda. Kemudian juga selain mengembangkan produk juga kemitraan. Nah, jadi kita bermitra dengan pemerintah daerah. Biasanya ada beberapa OPD yang kita bermitra, termasuk dengan Diskominfo sendiri, yaitu untuk mempromosikan. Nah, jadi kan perannya Diskominfo ini mempromosikan produk-produk lokal, kerajinan-kerajinan ada di Inhil sehingga masyarakat luar tahu. Jadi saya punya mimpi Dekranasda kita ini dikenal dan dicintai oleh masyarakat Kabupaten Negeri Hilir. Dan juga Keluar akan daerah. Keluar daerah, Bu ya. Itu mimpi saya ke depannya. Luar biasa. Baik, tadi masalah tentang tenun gitu ya. Iya. Itu sudah dibuat diproduksi. Udah Ini memang khas diproduksi. Kabupaten Indragiri Hilir. Selain itu juga kita tahu bahwa Inhil itu punya batik yang khas Batik, juga, Bu ya. iya, Batik Inhil yang Batik. luar biasa. Ini juga sudah mulai merambah ke luar daerah, Luar, di mana iya. banyak sekali peminatnya. Salah satu student juga pakai ini. Dengan Malahan sudah kita kenalkan di International Riau Fashion Week Fashion kemarin. Week yang baru-baru Iya, kebetulan Oke. saya sendiri juga ikut sebagai peserta dan juga ada beberapa istri kepala OPD yang kita bawa untuk menjadi Ini jadi satu menampilkan. kebanggaan sendiri ya Iya. untuk kita, apalagi Ibu perannya sebagai Ketua Dekranasda. Ini salah satu awal kesuksesan ya. Amin. Insya Allah mudah-mudahan ini Selamat, akan ya. berkembang selalu. Oke, kita berbicara tentang Wedding Expo-nya, Bu ya. Di sini di mana Dekranasda adalah salah satu pendukung gitu iya. untuk terjalannya acara ini yang akan dilaksanakan beberapa hari ke depan. Ke depan. Nah, yang melatar belakangi untuk event ini, Bu, Iya. dari Dekranasda itu seperti apa? Ya, sebenarnya di awal ini konsepnya memang ide dari Mahakarya beserta Anggi Mua. Karena kan kalau di bulan Ramadan itu biasanya para penghias mua-mua ini kan ini tidak ada job Iya. ya, karena kan nggak ada yang pesta kan di bulan suci Ramadan kan. Makanya pengen membuat sesuatu kegiatan itu yang bermanfaat, yang bisa mungkin menimbulkan ide-ide baru bagi sesama WO, vendor gitu ya kan ya. vendor. Jadi
Jadi ini apa namanya tuh, itulah yang mendasari. Kemudian saya menyambut baik kegiatan ini karena untuk mengenalkan Dekranasda ke luar. Maksudnya Dekranasda kita selama ini kan hanya di dalam gedung, itu pun mohon maaf mungkin fisik gedungnya tuh mungkin kurang menarik Iya, ya. Jadi benar-benar. sehingga mungkin kurang menarik minat Mm-mm. apa pelanggan atau masyarakat untuk datang membeli dan melihat saja apa itu isi Dekranasda. Mungkin orang tidak ini kan, tidak sering ke sana. Makanya saya pengen mengenalkan agar masyarakat tahu di dalam Dekranasda tuh ini isinya gitu. Nah, ini Ada beberapa produk-produknya, produk, ada iya. beberapa kerajinan Iya, hasil masyarakat masyarakat Inhil. Inhil. Makanya pas di Wedding Expo itu ditampilkan produk-produk Dekranasda. Iya, tidak sedikit orang juga bahwa kalau melihat gedung Dekranasda, oh ini aja pameran aja mungkin. Tidak diperjualbelikan gitu kan ya. Benar, Ini benar. khas Inhil yang harus dilihat, yang harus Iya, ditahu gitu. Ternyata di situ kita jual kita produknya jual kan Bu ya. produknya. Oke, menarik sekali. Nah, ini di ke Wery dulu lah ya, Bu Wery dulu. Wery tadi ini adalah salah satu event ya yang mungkin ada sebagian yang menantikan, yang Iya. menanti-nantikan untuk ke event ini. Ada juga yang ada kontra gitu. Seperti Ibu bilang tadi, Iya. kenapa sih ini harus di bulan Ramadan kegiatan seperti ini? Selain tadi vendornya yang Iya. free, yang off gitu ya dari acaranya, mungkin kita melihat dari belakang lah di acara Expo Wedding kemarin. Itu apa sih? Ada beberapa tantangan mungkin apa yang ingin berbagi dulu ceritanya sebelum kita ngulik yang lainnya gitu kan ya. Oke, jadi izin Ibu menjelaskan terkait Wedding Expo. Mm-mm. Yang pertama sekali itu kita adakan di bulan Maret tahun lalu. Iya. Memang di bulan puasa juga. Bulan puasa kurang juga. lebih timingnya kurang lebih sama seperti tahun ini. Tahun ini. Oke. Jadi kenapa kita buat itu di bulan puasa tadi seperti yang Ibu sudah jelaskan, karena teman-teman WO, vendor-vendor ini kan rata-rata off di bulan puasa. Mm-mm. Jadi memang semula kami sebelum mengadakan event ini, kami kumpulkan semua teman-teman vendor, Bu. Jadi kita rapatkan sama-sama, kita bahas kira-kira kalau kita buat ini gimana. Kami lempar lah ke teman-teman WO Iya, waktu itu benar. kan. Sambutannya pasti ada yang pro ada yang kontra. Benar. Karena satu mungkin di masalah waktu. Cuman lebih banyak memang yang mendukung acara ini karena ya itu tadi mereka memang sama-sama off. Karena kalau kita adakan di setelah Lebaran atau setelah ya Idul Adha itu Menunjuknya ya. teman-teman WO tuh luar biasa. Otomatis udah Masya Allah gitu. Terus kan target segmented pasarnya juga kan namanya kalau orang datang ke Wedding Expo kan pasti mereka yang mau merit atau anaknya atau keluarganya nih Iya, pada benar. sama-sama cari vendor gitu kan. Otomatis kita cari di bulan yang memang sebelum masa-masa ramai itu, ya kan. Jadi setelah habis bulan puasa mereka udah udah closing lah gitu, udah tahu setelah entah targetnya 3 bulan sampai 6 bulan ke depan. Karena kalau di Tembilahan Inhil gitu ya yang udah saya pelajari, time dari mereka mulai membicarakan mau merit sampai ke akad dan resepsi itu lumayan deket ya, ya kan. Beda kayak orang di kota. Kalau di kota itu mereka justru lebih jauh preparationnya gitu. Jadi itu salah satu salah satu alasan kita kenapa diadakan di bulan puasa. Kemudian kita juga mengandeng UMKM di Bazar Ramadan. Di Bazar Seperti Ramadan. itu. Jadi memang menggabungkan dua acara sekaligus. Pertimbangannya juga karena gini, kalau Wedding Expo yang biasa diadakan di kota-kota besar, mereka ngadain itu di satu ballroom. Memang acaranya sama, mereka juga akan menyantarkan traffic atau mereka membuat acara itu di dalam mall, ya kan, di dalam mall. Yang Banyak pengunjungnya pengunjung ada. gitu kan. Berarti kalau Iya. mall kan traffic pengunjung itu Otomatis udah ada, gitu ya. udah terbentuk dengan sendirinya tanpa harus kita datangkan orang itu, Benar. kan. Jadi itu PR kita waktu pertama kali mau bikin ini gimana ya caranya, apakah ada nih orang yang bakal datang ke gedung. Benar. Karena kan kalau di Tembilahan kita nggak punya mall, ya gitu. kan, kita Jadi beristilah datang. beristilah, gitu kan, ya, betul. kalau- Itu salah satu pertanyaan juga waktu itu dari teman-teman vendor, gimana caranya teman-teman Mahakarya bisa ngedatengin orang-orang untuk
datang ke dalam gedung itu, karena kan ya mungkin dari beberapa event-event yang sudah ada, bukan wedding expo ya, Iya. untuk mendatangkan masa ke dalam gedung itu beda dengan mendatangkan masa outdoor. Apalagi tantangannya, perbandingannya wedding expo di gedung atau di dalam mall, ya Benar. kan? Itu luar biasa. Akhirnya itu dia, kita sedemikian rupa kita buat kegiatan di dalam gedung itu selama 2 hari. Itu kan acaranya mulai dari jam 10 pagi sampai dengan selesai itu sekitar jam 10 malam. Itu setiap sesi itu ada segmennya tersendiri. segmennya. Iya. Pelaksanaan kapan? Pelaksanaan itu 14 sampai 15 Maret. 14-15 Maret ya. Iya, tahun ini 2026. Oke. Jadi itu dia. Nah, tantangannya juga selain pro kontra masalah waktu ya kan. Pro kontranya juga banyak sebenarnya. Mungkin internal kita lah yang tahu persis ya, Ibu juga tahu sebenarnya. Tapi intinya acara ini kami dari Mahakarya bukan hanya untuk wedding expo, tapi semua event yang kami adakan memang tujuannya untuk sama-sama membangun teman-teman yang ada di Inhale. Entah itu dari UMKM, entah teman-teman dari komunitas, entah dari teman-teman vendor. Intinya kami tuh mau kita maju sama-sama. Apa yang ada di luar tetap kita agak melo ya saya karena gini. Dari pengalaman nih kayaknya. Iya, karena nggak apa-apa ya. Nggak apa. Curhat ya, Aman kok curhat. Di podcast sebelum kemarin aman. Jadi banyak pro kontra di acara wedding expo ini. Jadi melo ya. Kasih semangat dong untuk kalian ya. Luar biasa, salah satu vendor juga ya di event organizer Mahakarya yang kita kenal. Tentu memang nggak mudah sih ya, dimana banyaknya kontra yang masuk. Sebenarnya niat buruknya nggak ada, semuanya niat baik. Kita sama-sama mengangkat UMKM Kabupaten Indragiri Hilir, kita sama-sama mengangkat industri kreatif Kabupaten Indragiri Hilir. Budayanya Iya, mungkin. budayanya Bu ya, dimana tidak hanya mau fokus maju untuk WO-nya aja atau Oke. WO-nya aja, tapi semuanya dirangkul. Seperti ibu kita, bu ketua kita, semuanya juga dirangkul gitu ya. Memang wanita-wanita ini memang terlahir selalu hebat ya. Oke, nggak apa-apa nih. Kita berbagi di sini ya, mana tahu ya. Di sini kan kita hadirkan, kita tayangkan, masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir bisa menonton secara langsung, juga menilai bahwa kegiatan ini memang banyak pertimbangan ya, dari timernya, waktunya itu sudah banyak pertimbangannya, dan tentunya juga salah satunya dukungan dari Ibu Santi ya. Berarti ini memang sudah sesuai dengan alurnya gitu ya. Benar. Oke, kita dari Wery ke Anggi lagi lah ya. Jadi Berarti begitu. ini kayak agak kesini sedikit. Misi Bu, biar jelas Bu. Iya, dan kita sudah tangkap juga, sudah dapat juga dari Wery bahwa untuk Wedding Expo ini sekali lagi ini adalah untuk meningkatkan industri kreatif di Benar. Kabupaten Indragiri Hilir, lebih dikenal, lebih dipercaya gitu ya. Jadi ada wedding, ada acara apapun, event besar pun kita masih memakai jasa-jasa lokal. Nggak perlu lagi nih kita gunakan jasa-jasa di luar gitu, karena sudah ada potensi yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir. Nah, dari Anggi nih, Anggi sebagai salah satu vendor di MUA. Oke. MUA. Di sini dari Wedding Expo 2025. Oke. Dampak yang dirasakan Oke, lah oke. ya. Kita langsung nih tembak, apa sih dampak yang dirasakan? Kalau- Jadi bisa nih didengar semua pemirsa. Kalau untuk saya sebenarnya banyak dampak positifnya lah. Sebelumnya alhamdulillahirobbilalamin, saya selalu dipercaya dengan Ibu untuk melakukan inovasi-inovasi baru. Tentunya pertama sebelumnya saya ini emang basic saya di wedding organizer. Terus saya MUA dan juga saya pelaku seni dan budaya lah di masa muda sekarang gitu kan. Jadi selama ini orang bertanya sih, Anggi gitu, entah orang-orang mana aja, kayak orang provinsi nanya, Iya. mana sih baju adat Indragiri Hilir tuh mana gitu, mana pakem-pakem Indragiri Hilir tuh mana, kok yang ditampilkan adat-adat lain, sedangkan Indragiri Hilir ini kan sukunya banyak, berbagai macam, iya, macam, jadi mikirlah nih gimana cara mendapatkan suatu ide yang baru gitu kan. Jadi
bagaimana nih biar didukung oleh pemerintah Pemerintah setempat gitu setempat. biar ibaratnya baju adat Indragiri Hilir ini dikenal, dikenal setidaknya orang-orang daerah-daerah pelosok-pelosok Indragiri Hilir ini tahu nih, oh kita nih sudah ada baju adat loh. Jadi selama ini kita nih emang memakai adat lain gitu Taunya ini tenun, iya tenun. Iya tenun aja gitu. Iya, songket Jadi gitu ya. kebanyakan saya melihat kebanyakan pakai baju adat lain. Kita orang betul-betul orang Melayu khas Inhil, seharusnya kita harus pakai punya kita lah kan, bukan pakai punya orang lain. Jadi di situ tergeraklah hati untuk memberikan kayaknya cocok lah di Wedding Expo ini untuk menampilkan launching baju adat khas Indragiri Hilir. Jadi momennya itu tepat dan disaksikan oleh vendor-vendor se-Indragiri Hilir saat itu. Saat itu emang berkolaborasi dengan ibu gitu Jadi ini kayak waktu yang pas untuk menampilkan dan mempermainkan satu karya yang luar biasa saat itu. Jadi kan sudah terpikir dan banyak juga yang mendukung saat itu. Bagaimana sih filosofinya, bagaimana sih cara-cara melahirkan ke dalam baju pengantin itu kan tidak semudah itu. Benar, tidak hanya dipahit Iya, tenun gitu kan. jadi mungkin seiring dengan jalan seiring waktu, alhamdulillah dilancarkan semuanya dan alhamdulillah Indragiri Hilir baju tenun juga dimasukkan di baju Nusantara ID saat itu. Dan saya terkejut juga, kok tiba-tiba baju karya Sri Indragiri Hilir nampil dan berpasangan dengan baju Nusantara lainnya seperti baju adat Aceh, baju adat Lampung disejajarkan. Padahal kan belum ada 1 tahun launching saat itu. Itu berarti Nah, kita tuh dan layak gitu. iya ya. dan juga baju Sri Indragiri Hilir itu menjadi ikonik di Putri Indonesia di tahun 2005. Nah, jadi itu suatu kebanggaan tersendiri ya. Wah, dalam 1 tahun belum ada sampai belum sampai sampai 1 tahun dan karya itu langsung booming. Wah, ada ya baju. Wah, ternyata di Indragiri Hilir di pelosok ujung Provinsi Riau ternyata ada loh baju yang unik, yang betul-betul beda daripada yang lain. Nah, dari saat itulah saya betul-betul ini ya rasanya ibaratnya punya karya yang bisa dihargai dan bisa didukung gitu dan saya ini juga sebenarnya membuat baju itu tuh ibaratnya gimana ya, banyak sedihnya juga, banyak apanya juga, tapi banyak positifnya lah karena betul langsung dinotis dari orang provinsi, dari Nusantara ID. Itu tuh bukan orang-orang sembarangan loh yang masuk yang ke dalam akun tersebut gitu dan alhamdulillah dijajarkan di baju-baju Nusantara lainnya. Itulah suatu kebanggaan. Itu baru satu dampak positif yang didapat sebelum 1 tahun di Expo Wedding ya. Tapi ada sedikit bocoran sedikit aja. Nanti mungkin dukungan ibu juga nanti. Mungkin saya insya Allah mudahan saya ada rezeki, mungkin saya mau melaksanakan show tunggal. Show tunggal itu saya emang melahirkan baju adat Nusantara tentunya dan baju Dekranasda Indragiri itu salah satu masuk dalam kategori baju Nusantara. Iya. Itu diadakan di Indragiri Hilir. Iya, di Indragiri Hilir. Butuh model di diskomen. Iya. Iya. Jadi di situ nanti mungkin baju adat Sri Indragiri mungkin ada namanya satu yang belum kita launching ya Bu ya. Itu bakalan kita tampilkan di show tunggal Nusantara. Mungkin ada nanti konsepnya tapi tak bisa disepil dulu. Iya. 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 Udah ada bocoran. Biar capaiannya itu kan kita kan Nusantara, berarti kita masukkan juga di Indragiri berarti salah satu baju adat juga. Iya, yang seperti yang disampaikan di awal kan karena di Indragiri Hilir banyak suku, banyak budaya gitu ya. Tidak bisa juga kita fokus ke satu budaya atau suku aja gitu. Oke, luar biasa. Mohon doa dukungannya supaya bisa terlaksana acaranya. Karena emang planningnya sudah jauh-jauh hari untuk mematangkan acara ini, semoga lah terjadi. Anak Inhil loh ya. Iya. Asli ya dari
Asli loh. Anak Injil sudah berkembang begitu luar biasa. Iya, Iya. tentunya di bawah dukungan dari Dekranasda. Iya, tentunya dong. Baik, kita break sejenak ya. Uh-uh. Nanti kita akan bahas lagi ini tujuannya lebih pakem di mana Iya. ya untuk tembakannya ya, acara ini untuk siapa, tentu nanti akan ada kegiatan-kegiatan lainnya yang diisi di sini. Pendaftarannya juga seperti apa stepnya nih, harus masuk begitu saja ataukah ada prosedur yang harus dipenuhi? Dan kemana-mana tetap di 1000 Farid dari obrolan jadi perubahan. Podcast 1000 Parit. Ya baik pemirsa 1000 Parit dimanapun Anda berada, kita masih dalam podcast 1000 Parit di mana pada hari ini bersama Ketua Dekranasda Kabupaten Indragiri Hilir dan juga bagian promosi, ada juga vendor yang terkait di rangkaian acara nanti Wedding Expo dan juga UMKM Bazar ya di Ramadan tahun 2026. Sangat menarik sekali ya, berarti ini dampaknya bukan hanya saat berlangsung acara tetapi tadi tembakannya langsung konsumen ya, kalau Wery sampaikan tadi langsung konsumen. Ini berdampak tentunya tidak hanya di rangkaian acaranya saja tetapi setelah acara akan selalu ada gitu. Dan juga dari Anggi sampaikan dampaknya sampai sekarang tentunya ini adalah kebanggaan Indragiri Hilir Tenun yang dirilis yang luar biasa. Ibu boleh ini dari Ibu Ketua sampaikan kembali mungkin tujuan dari rangkaian acara ini lebih spesifik gitu untuk disampaikan kepada pemirsa podcast 1000 Parit. Iya. Kegiatan ini Wedding Expo dan Bazar UMKM Inhil Ramadan Fair 2026 ini adalah kegiatan yang kedua setelah tahun 2025. Sebelumnya mungkin di tahun 2025 sedikitlah flashback awal mulanya kita membuat kegiatan. Iya. Setelah waktu itu Bapak dilantik 20 Februari sebagai bupati, terus beliau langsung retret. Nah, pulang retret itu langsung bulan suci Ramadan. Nah, jadi kami masuk ke rumah dinas di awal itu kalau nggak salah 2 Ramadan. Nah, setelah itulah kita baru bertemu dengan Wery dan Anggi ya. Dan juga saya lagi menyusun untuk kepengurusan Dekranasda. Selama ini di kepengurusan Dekranasda memang saya lihat di kepengurusan yang lama itu hanya OPD-OPD terkait saja yang dimasukkan ke kepengurusan. Kalau saya pengennya Dekranasda itu berkembang, jadi sehingga saya melibatkan generasi muda seperti Anggi, Wery, ada Pak Guru Denny, ada Iki, itu sudah kita libatkan masuk di kepengurusan Dekranasda. Selain OPD terkait yang mendukung kegiatan Dekranasda. Jadi supaya lebih berkembang, karena kan mungkin yang Gen Z ini idenya lebih banyak, lebih kekinian, mungkin pangsa pasarnya lebih mudah ya dikenalkan. Jadi mungkin kerajinan Dekranasda ini lebih mudah dikenalkan, modelnya yang seperti apa, yang kekinian lah gitu, yang diinginkan masyarakat sehingga sekarang menarik ya. minat masyarakat. Makanya kita libatkan para generasi muda sebagai pengurus Dekranasda. Dari situlah lahir ide-ide. Mungkin itulah seperti yang kita lihat sudah ada Wedding Expo dan juga beberapa kegiatan saya mewajibkan semua memakai misalnya seperti milad dan MTQ itu wajib memakai tenun atau songket dari Dekranasda yang khas Inhil. Kemudian di hari Kamis kita sudah minta dukungan dari Pak Bupati agar semua ASN menggunakan batik Inhil. Karena kan batik kita sekarang sudah juga coraknya sudah banyak ya, sudah kita bahannya juga bukan hanya yang ada skala lah kan, ada yang murah, ada yang bagus sesuai gitu kan. Bukan kadang-kadang kan nanti buat yang mahal nanti kalangan yang bawah tidak bisa membeli ya kan, makanya kita buat dari beberapa tingkatan. Dan juga saya sudah mengenalkan batik-batik Inhil nih ke provinsi. Kebetulan waktu saya PJ itu saya masih bertugas di provinsi, masih ASN provinsi dan juga ketua Dharma Wanita Dinas SDM di provinsi waktu itu. Jadi sehingga kami kemarin alhamdulillah kegiatan waktu itu Rakernas PKK di Solo, seluruh
peserta yang dari Riau menggunakan batik inhil. Batik inhil. Saya mendapat orderan 200 lembar. Wah. Itulah ibu pertama saya. Alhamdulillah sampai ibu gubernur pakai. Sampai kan kabupaten lain juga nanya, kok batik inhil kita pakai, kok batik inhil kok kelapa. Senyum aja karena saya duluan ini kan memperkenalkan dengan Bu, ibu ya. ketua provinsi. Kemudian juga kita juga pernah mendapat orderan di ulang tahun Dharma Wanita Provinsi Riau itu semua ibu-ibu eselon 2 menggunakan batik inhil. Itu sekitar 60 lembar. Nah, terus juga terakhir ini dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, ibu-ibu dan partai Provinsi Riau itu eselon 2 Provinsi Riau menggunakan tenun inhil semua. Tenun. Dengan warna merah, merah putih, bajunya merah waktu itu. Jadi mereka pengen katanya, Kak katanya, kami pengenlah pakai tenun inhil untuk HUT RI ini. Jadi itu dapat orderan sekitar 70 sampai 70 pasang. Tenun. Ya. Nah, jadi itulah usaha-usaha saya mengenalkan ke dunia luar. Karena saya lihat punya kita ini bagus kan, tapi mungkin kurang promosi. Jadi makanya melalui kegiatan Wedding Expo ini saya sebenarnya mereka ini tidak menggunakan APBD, dia mandiri. Pembiayaan mandiri kegiatan Iya. ini. Makanya dengan berbagai macam vendor ya, apa namanya tuh ada sponsor. Jadi pas kita ketemu membicarakan itu, malahan saya yang ini bagaimana kalau kita berkolaborasi dengan Dekranasda, karena saya pengen mengenalkan tadi di awal saya ceritakan produk-produk apa yang ada di Dekranasda, produk-produk apa yang sudah kita rilis di tahun ini. Terus mungkin ada masukan untuk kedepannya agar lebih baik lagi. Salah satunya yang paling menonjol itulah baju pengantin. Yang dibuat itu Sesuai dengan tema kita Wedding Expo. Wedding Expo. Makanya saya bilang itu buat aja langsung, gila. Itu sekarang itu dijadikan ikon untuk yang kedua itu. Saya langsung yang menggunakan dengan Bapak. Jadi baju pengantin itu saya dan Pak Bupati mengenakan itu sebenarnya di Hari Pendidikan Nasional. Kami menggunakan itu. Jadi mungkin dengan kegiatan-kegiatan seperti ini kita lebih mengenalkan lagi kerajinan-kerajinan yang dimiliki oleh Kabupaten Indragiri Hilir. Jadi kita tidak menutup kemungkinan dari semua kecamatan jika ada kerajinan-kerajinan yang bisa dititip di Dekranasda maupun nanti di Wedding Expo. Kita kan ada bazarnya. Jadi bisa nanti mendaftar untuk mendapatkan stand. Malahan teman-teman yang kemarin sudah mendaftar di tahun lalu ini menanya lagi, Bu, ada lagi nggak kegiatan yang kedua? Kita mau juga pesan standnya. Itu ya, dinanti-nantikan loh. Jadi saya sebagai ketua Dekranasda tentu mendukung ya generasi muda jika ada hal-hal yang positif di luar pro dan kontra itu. Yang jelas kita niat kita baik ya kan, nawaitu kita ingin mengenalkan apa itu budaya yang ada di inhil, apa itu kerajinan, mengenalkan, mengeksplor inhil lebih luas lagi. Ya. Dan tentunya ini untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Iya kan Bu ya, tidak hanya event-event biasa, tetapi ini peningkatan ekonomi untuk masyarakat kita. Makanya tadi disampaikan dengan Wery tadi bahwa di kegiatan ini nanti bukan hanya Wedding Expo saja, tapi ada beberapa rangkaian kegiatan. Kita nanti adakan podcast, apa itu rencananya di tahun ini kita tema berbusana ya, tentang bagaimana busana Melayu. Nanti ada kalau kemarin podcastnya itu tentang Dekranasda. Saya sendiri mengenalkan apa itu Dekranasda biar masyarakat tahu dan paham. Apa itu Dekranasda, bukan mungkin tadi seperti kan dan sampaikan mungkin cuma dipajang nggak dijual gitu. Jadi sebenarnya kita menjual, menjadi wadah untuk kerajinan masyarakat untuk mempromosikan lagi. Jadi tidak hanya yang diproduksi Dekranasda, tetapi masyarakat Masyarakat yang punya bisa. kerajinan taruh di Dekranasda Bu ya. Karena kita harus membina semua pengrajin yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir. Luar biasa. Kita kemarin lagi nih. Oke, event ini kan berlangsung 2 hari, 14 sampai 15 Maret. Nah, dari segi promosi mungkin ya. Dari segi promosi sekarang seperti apa nih tahapannya, mungkin dari sosial media, dari media-media mana saja, mungkin Adi bisa jelaskan sedikit. Oke, jadi untuk tahun ini Wedding Expo dan Bazar UMKM Ramadan itu seperti yang Ibu bilang tadi, kita kan
mandiri ya Mandiri. sistemnya. Jadi kita punya beberapa sponsorship lah di acara ini. Oke. Jadi di sini Mahakarya bekerja sama dengan Dekranasda dan IWAPI Kabupaten Indragiri Hilir. Kebetulan ketuanya juga Ibu Santi. Kemudian support dari teman-teman vendor tentunya. Terus sponsorship kita itu dari ada Anggi Mua, ada dari Mahakarya Academy, ada Bang Rija, ada Bang Mega, Antalogika, terus 9 Film Festival, DMU Planner, dari teman-teman Bujang Dara juga. Kemudian dari media partner ini kita ada dari kolaborasi bersama Insta Inhale, Sarang Tawa sama Berita Inhale. Jadi untuk promosinya itu dibantu dengan teman-teman dari media partner kita. Jadi apa namanya, yang udah jalan beberapa minggu belakangan ini ya, promosinya udah gencar nih setiap setiap harinya, termasuklah di podcast 1000 Parit ini kan juga promosinya ya. Salah satu promosinya. Kemudian apa namanya, di dalam event ini juga kan kita ada stand-stand yang kita khususkan untuk teman-teman wedding vendor dan UMKM. Banyak yang tanya UMKM ini boleh apa aja sih gitu. Aku selalu bilang ini boleh UMKM kuliner dan non kuliner, boleh masuk ya kan, nggak terkhusus lah yang jelas segmentasinya kuliner dan non kuliner. Nanti di dalam posisi itu kita segmentasikan ini wedding vendor, ini UMKM. Jadi dia jadi dua part yang berbeda gitu, tapi masih di dalam satu gedung gitu. Nah seperti itu. Kemudian sekarang per hari ini ya itu stand masih ada yang kosong tapi nggak banyak lagi ya kan, benar-benar nggak banyak lagi. Jadi nanti teman-teman yang memang masih mau bertanya-tanya soal stand gitu kan, nanti boleh langsung hubungi di Mahakarya Planner Mahakarya dari Planner. Instagram Mahakarya Planner terkait itu. Nah kemudian selama 2 hari acara itu kita kan punya beberapa rangkaian acara ya. Benar. Beberapa rangkaian acara mulai mungkin dari sampaikan ke umumannya ya. Ini secara umum aja dulu. Karena yang pertama itu di hari pertama setelah pembukaan itu kita tadi ada talk show ya Bu, podcast atau talk show bersama Ibu Ketua Dekranasda dan Bapak Raja Indra Maulana nantinya terkait bagaimana cara berpakaian busana Melayu. Karena mungkin sekarang udah banyak terlupakan kali ya. Kayak kita aja hari Jumat kadang nggak lengkap gitu kan pakaian Melayunya gitu. Banyak ikutan juga. Iya gitu. Jadi memang harus kita ingatkan kembali gitu pakemnya kita berbusana Melayu itu seperti apa. Yang benar Seperti apa. Kemudian apa namanya, setelah itu ada lomba-lomba. Kita di hari pertama itu ada lomba fashion show. Fashion show ini kita kaitkan temanya dengan Ramadan. Jadi temanya abaya. Yala lili. Kalau untuk cowok itu pakaiannya baju koko. Oke, ini pesertanya? Pesertanya dari anak-anak, remaja sampai dewasa. Oh dewasa ya? Umum? Umum, sampai umum. Oh model kita ada tuh Boleh. ya? OPD gitu ya? OPD boleh, perwakilannya ya dari Iya. Kominfo. Nah terus di sore harinya setelah lomba fashion show itu nanti ada seminar semacam seminar lah ya dari teman-teman dari Unisi. Kemudian dilanjutkan dari komunitas 9 Film Festival. Di kemarin yang udah kita sounding dengan teman-teman TFF itu, mereka mau mengangkat tradisi pengantin sahur yang ada di Inhale. Ya benar, ini mungkin Alas Ramadan ya. juga. Ramadan juga. Jadi kan memang pas nih momennya. Udah acaranya Wedding Expo, UMKM Bazar Ramadan. Ternyata kita punya tradisi yang namanya pengantin sahur yang adanya cuman di bulan Ramadan. Seperti itu. Jadi itu nanti supportnya dari teman-teman 9 Film Festival. Kemudian nanti time-nya berbuka sama apa namanya sholat itu kita break. Kita break di situ. Nanti setelah time taraweh itu kita mulai lagi untuk show bridal. Oh, show bridal gitu. Okay. Nanti ada show bridal beberapa ini ya, wedding vendor ya, wedding organizer ya yang akan show gitu.
Untuk siapa yang show-nya nanti kita rilis. Itu nih. Karena kejutan. Lagi-lagi Lagi kejutan. dibuka semua ya. Iya, Jangan kejutan dibuka untuk semua. semua. Karena tahun lalu seperti itu juga kejutannya, dan teman-teman WO ini sangat kreatif ya Bu ya, untuk mengemas show tunggal mereka. Jadi ini show-nya show tunggal. Show tunggal. Nah, Oke. seperti itu. Kemudian di hari kedua kita ada lomba juga, itu ada lomba mewarnai, temanya Ramadan. Ini teman-teman kita dari adik-adik kita, Adik-adik ya, oke. adik-adik TK dan SD. Oke. Gitu. Itu temanya Ramadan. Kemudian setelah itu siang itu lanjut lomba MUA, makeup artist. Makeup artist. Ya, makeup artist. Jadi kalau wedding nggak akan jauh dari makeup artist dari kan. makeup, benar, Makeup iya. artist. Dan ini teman-teman makeup artist ini salah satu komunitas wedding vendor terbanyak menurut saya yang ada di Inhil ya Gi ya. Karena mereka sekitar 150 orang ada. Ternyata muat di Inhil sebanyak Banyak itu ya. loh. Ya, Iya. ya Allah. Itu Benar. tidak semua masuk loh. Itu belum ya. Ada yang tidak daftar ya. Ada yang nggak termasuk gitu. Termasuk. Jadi memang tahun lalu itu di Wedding Expo pertama itu awal mulanya juga teman-teman komunitas itu terbentuk dan solid gitu ya. Karena selama ini mungkin kayak dari teman-teman MC juga ada kan Iya, Bang ya. benar. Teman MC ada, terus MUA ada, WO ada, catering ada, macam-macam yang Gi ya. Ternyata mereka tuh punya komunitas, tapi namanya kita berkomunitas tapi nggak ada tempat wadah untuk berkegiatan kan Iya. jadinya vakum ya. Vakum, benar. Tapi setelah Wedding Expo pertama, teman-teman komunitas itu merasakan dampak manfaatnya. Salah satunya mereka punya wadah untuk berkegiatan, bersilaturahmi, saling bertukar informasi. Contohnya teman-teman MUA itu, MUA Community Inhil ya namanya ya. Hena juga Hena. ada. Nah, Nah di MUA Community itu mereka tahun lalu dia bikin stand, tahun ini dia ada stand juga. Dalam satu stand itu mereka berkegiatan dalam 2 hari nonstop. Jadi di stand dia sendiri. Oh iya. Entah dia live demo make Demo make up up. atau dia live juga ya. Dia live tuh nonstop loh 2 hari. Live di Facebook, di TikTok kayak gitu ya untuk kegiatan mereka di dalam stand. Jadi benar-benar teman-teman komunitas itu memanfaatkan ajang Wedding Expo ini untuk saling bertukar ilmu ya. Benar. Di dalam iya. stand mereka masing-masing. Kolaborasi ya. Berkolaborasi. Jadi Masing-masing. yang membanggakan adalah mereka tidak menganggap ini sebagai sebuah saingan. Ya, tidak menganggap ini seperti saingan bisnis ya, tapi mereka sama-sama merangkul untuk lebih baik lagi ya. Itu yang luar biasa. Kemudian setelah lomba MUA itu ada lomba henna. Jadi ini lucunya tahun lalu yang Gi ya, henna itu teman-teman komunitas henna dia punya stand. Mereka berkegiatan juga di standnya masing-masing yang henna di situ, Yang henna mungkin apa ya. namanya kalau henna fun ya, henna fun kayak gitu kan. Terus mereka tuh ngomong sama Anggi waktu itu, Nggi kok henna nggak ada kegiatannya Nggi, nggak ada lombanya gitu. Oh iya ya, jadi maskot untuk kita di tahun ini gitu. Jadi diadakan Jadi lomba itu diadakan ya. lomba untuk henna, dan ternyata juga teman-teman henna itu banyak juga di Inhil. Kita emang nggak sebanyak MUA, tapi untuk yang kita tahu itu aja. Oh ternyata banyak ya gitu. Yang tidak kita ketahui gitu. Iya. Akhirnya di situ tahu. Dan tambahan sedikit Bang Zen, dan tahun ini alhamdulillah acara Wedding Expo kita itu untuk mengadakan session lombanya itu tidak hanya skala Indragiri Hilir. Tahun ini kita emang seprovinsi Riau. Benar. Oh, lebih Iya, luas lagi. iya lebih Iya. luas lagi seprovinsi Riau. Jadi ibaratnya komunitas-komunitas lain mau datang, mau ikut acara kita, mau lomba di acara kita, ya boleh-boleh aja karena seprovinsi Riau. Gitu. Jadi kalangannya lebih luas dan capaiannya lebih keren lah pokoknya. Iya, dari Iya. pengalaman juga karena kan kita Iya. sebagai jasa gitu pernah ikut vendor di kabupaten-kabupaten. Iya benar. Iya. Karena tahun kemarin itu katanya boleh nggak dari Indragiri Hulu mau Iya. ikut. Oh maaf belum bisa, kita untuk Indragiri Hilir aja dulu. Dan ternyata kan respon positifnya banyak dan alhamdulillah tahun ini terlaksana seprovinsi Riau, dan alhamdulillah mungkin tahun ini mungkin lebih ramai lagi ramai lagi. karena seprovinsi Riau kan. Itu luar biasa. Biasanya kita tahunya Wedding Expo tuh ya di kota-kota besar ya, gitu ya. Di Kabupaten Indragiri. Nah satu lagi Iya. Bang Zen,
ternyata Wedding Expo di Provinsi Riau ini yang mengadakan kabupaten itu baru Inhil. Baru satu. Memang Inhil ini selalu luar biasa ya. Pertama dalam sejarah kabupaten melaksanakan Wedding Expo. Biasanya kan orang di ballroom mall, terus hotel. Dan ini alhamdulillah Inhil luar biasa sih. Idenya luar biasa. Nih kalau mungkin di Expo Wedding yang pertama agak asing. Iya, agak asing. Apa sih? Acaranya apa sih? Ya, gitu. Untuk apa sih? Iya. Susah untuk menderek orang untuk gabung, mungkin belum pernah melaksanakan, jadi orang pada mikir-mikir gitu. Jadi karena belum tahu kali ya, Iya. karena belum pernah melihat, entah mungkin dibilang belum pernah melihat nggak juga kali Iya. Cuman gimana sih konsep yang dibawa di Inhil ini gitu, karena kadang orang terlalu skeptis untuk memulai hal baru kan. Dan satu lagi Bang Zen, jadi mereka tuh gini ceritanya, gimana caranya di Wedding Expo itu langsung dapat job. Nah, itu dia. Pemikirannya Konsumennya dapat langsung harus dapat saat itu kita buka stand, terus kita buka ini harus dapat hari itu juga. Sebenarnya kalau kita pameran itu kan bukan itu sebenarnya capaian. Bagaimana kita memamerkan, setelah itu orang itu pulang, orang bakal ingat, kayaknya di situlah. Nanti orang sebulan kemudian bakalan datang lagi. Dampaknya di Iya, situ dampaknya kan. di situ gitu. Nah, kan orang kan ajang promosi nih. Namanya kita buka stand tuh kan ibaratnya kan tidak harus dapatkan uang saat itu juga gitu. Benar. Setelah itu orang bakalan ingat, kemarin waktu di Wedding Expo kemarin baju yang mana yang abang pajang ya? Seperti itu. Kemarin tuh bang siapa ya make up ini bang, kami suka lu kayak gitu. Jadi orang setelah itu orang bakalan ingat gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan di Wedding Expo closing tanggal. Banyak. Kejadian. Tentunya nanti banyak promo-promo juga nih dari teman-teman vendor ya. Yang udah terjadi ya. Ini bukan ini ya, maksudnya ini memang udah pengalaman tahun lalu gitu kan. Jadi memang teman-teman vendor itu pas 2 hari itu memang membuat promo. Luar biasa. Benar-benar promo yang DP saat itu promonya ini macam-macam lah pokoknya. Dan Cashback memang uang. di link di tempat itu demand-nya tinggi sekali, luar biasa. Jadi memang di luar ekspektasi lah kita, karena kita kan selalu bilangnya ya itu tadi, kalau kita pameran kan ya memang dampaknya nggak cuma hari ini, bisa aja 1 minggu kemudian atau 1 bulan kemudian gitu. Kadang mereka akan ingat karena kan belum tentu saat itu dia mau merit kan, gitu kan. Jadi tapi ternyata pada hari H pelaksanaan memang teman-teman itu ya di link di tempat kita menyaksikan sendiri ya, bentar-bentar dia upload gitu kan, bentar dia upload sendiri gitu kan. Luar biasa, alhamdulillah di situ berarti kan ekonominya jalan ya. Itu sih harapan kita ternyata tercapai. Mudah-mudahan kembali terulang lagi di tahun ini. Teman-teman. Positifnya lagi gini Bu Ketua ya, bahwa ini juga selain ajang pameran, ajang pengenalan kepada masyarakat, ini adalah salah satu ajang silaturahmi. Iya kan, ajang silaturahmi. Dimana mungkin di bulan-bulan atau di hari-hari yang lainnya para vendor khusus wedding lah ya, mungkin dengan kesibukannya masing-masing, cuman say hello gitu kan. Ini 2 hari loh kesempatannya untuk saling dekat, untuk saling berbagi gitu ya, maju sama-sama memajukan Indragiri Hilir. Oke, luar biasa. Mungkin ini terakhir dari Ibu Ketua Dekranasda, ajakannya lah secara langsung ya kepada masyarakat Indragiri Hilir atau himbauan ya terkait acara yang akan kita laksanakan pada 14-15 Maret ke depan. Ini tepat di Gedung Angku Kelana Tembilahan. Boleh Ibu, silakan. Oke. Pada kesempatan ini kami ingin mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir dan sekitarnya untuk hadir dan meramaikan kegiatan Wedding Expo dan Bazar UMKM Inhil Ramadan Fair tahun 2026. Mari kita dukung wedding industri yang ada di Inhil, UMKM lokal, kita nikmati hiburannya yang ada dan jadikan Ramadan ini lebih bermakna. Kita di Inhil mewujudkan Dekranasda Inhil Hebat, yang dengan moto Inhil Hebat yaitu hidupkan ekonomi berbudaya, aktif dan terinovatif. Aktif dan terinovatif. Oke. Luar biasa. Di bidang promosi atau humas ya, Dekranasda juga salah satu vendor di Indragiri Hilir, Mahakarya Planner. Mungkin closing statement. Closing. Mewakili dari Mahakarya Planner,
sekaligus kita di bidang promosi ya, di promosi Dekranasda Kabupaten Indragiri Hilir. Kami mengajak teman-teman semua wedding vendor Inhil, teman-teman UMKM Inhil untuk sama-sama kita ramaikan bergabung di acara ini, karena ini merupakan acara dari kita untuk kita semua. Semoga acara ini bermanfaat untuk semua kalangan yang ada di Indragiri. Amin ya rabbal alamin. Dari Anggi mungkin Kalau untuk saya pokoknya untuk warga Provinsi Riau hadirkan dan nikmati pokoknya di acara Wedding Expo ini, karena banyak kejutan yang luar biasa dari Wedding Expo. Jangan ada ketinggalan karena banyak promo-promo menarik di Wedding Expo. Jadi calon-calon pengantin seprovinsi Riau langsung ke Gedung Ungku Kelana tanggal 14-15 Maret 2026. satu kata untuk event kita 2026. Satu kata, Wedding Expo tak terkalahkan. Ibu ini. Wedding Expo-nya ya. Ya. Wedding Expo Inhil 2026 menyala. Ibu, Wedding Expo dan UMKM-nya. Satu kata untuk event kita. Wedding Expo dan UMKM Kabupaten Indragiri Hilir sukses terus. Luar biasa ya. Dari obrolan kita hari ini tentunya kita jadi paham bahwa Wedding Expo dan UMKM Ramadan Fair itu bukan sekedar event seremonial saja. Ini adalah bagian dari suatu gerakan untuk membangun ekonomi, ekosistem industri kreatif dan UMKM di Kabupaten Indragiri Hilir. Lewat peran Dekranasda Kabupaten Indragiri Hilir kita melihat bagaimana momentum pernikahan dan bulan suci Ramadan itu bisa menjadi gabungan event yang besar gitu, dan bisa dinikmati seluruh masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir. Terima kasih untuk Ibu Ketua Dekranasda, Ibu Santi telah hadir kembali di podcast 1000 Parit hari ini. Sama-sama. Dan tentunya juga kepada Bu Eri, Anggi Mua, terima kasih banyak. Sukses selalu untuk kita semuanya. Amin. Dan di sini juga terima kasih kepada seluruh pemirsa yang tentunya selalu menyaksikan podcast kita di sini. Karena sekali lagi kita selalu percaya dari obrolan akan selalu menjadi perubahan. Saya Zain Arifah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif dan salam UMKM maju. Podcast 1000 Parit.